Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5B. Berjumpa lagi dengan Bu Devi. Semoga anak-anak tetap semangat ya untuk belajar kali ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai tema 8, subtema 3 pada muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Bagian kedua. Simak video berikut sampai akhir ya. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini terlihat bahwa ada orang sedang mencari air bersih di tengah bencana kekeringan yang terjadi. Kekeringan dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu faktor alam dan kegiatan manusia. Salah satu penyebabnya karena faktor alam yaitu kondisi tanah dan iklim. Kondisi tanah berbatu akan menyebabkan tanah tidak dapat menyimpan air. Dan faktor yang kedua tadi adalah kegiatan manusia. Masih ingatkah anak-anak apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk penghematan air? Banyak ya cara yang bisa kita lakukan, misalnya dengan tidak bermain-main menggunakan air, tidak mencuci pakaian setiap hari dalam jumlah sedikit, gunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci baik pakaian maupun piring, menutup atau mematikan keran air setelah selesai digunakan supaya air tidak terbuang secara percuma. Tidak mencuci kendaraan setiap hari. Cucilah kendaraan saat benar-benar kotor. Jika tidak terlalu kotor, cukup dilap saja. Tidak menyiram tanaman dengan air bersih. Kita dapat menggunakan air bekas cucian bahan makanan seperti beras dan sayuran. Coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan salah satu contoh poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Poster biasanya dipasang di tempat-tempat umum yang dinilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar, mal, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Seperti poster ini, misalnya poster ini mengajak kita untuk menghemat air karena air merupakan sumber kehidupan. Air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Berbicara mengenai informasi dari sebuah teks banyak manfaatnya. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Selain mencatat, peristiwa penting juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Sekarang, ayo kita ingat kembali fungsi dari kata tanya. Yang pertama, kata tanya apa? Menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Kata tanya yang kedua adalah kata tanya di mana? Menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Kata tanya yang ketiga, kapan? Kapan menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian dalam teks. Kata tanya selanjutnya adalah siapa? Kata tanya siapa menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Kata tanya berikutnya adalah mengapa. Mengapa itu menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Kata tanya yang selanjutnya adalah bagaimana. Bagaimana itu menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal dalam teks. Kata tanya yang terakhir adalah berapa. Berapa itu menanyakan banyak, jumlah, atau satuan, dan berupa angka. Terima kasih karena anak-anak telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa
di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.